Nabi Muhammad mengatakan setelah pulang dari perang Badar, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar ala wa jihadun nafas. Kita baru selesai jihad kecil menuju jihad besar. Perang Badar segitu beratnya, 314 lawan 1000, berat kan? Tapi menang, Nabi Muhammad menang. Nabi bersabda, kita baru selesai jihad kecil, jihad mini menuju jihad besar. Apa itu? Melawan hawa nafsu kita, musuh yang tidak kelihatan. Walam yakhsha illallah. Orang meramaikan masjid adalah orang yang tidak takut kepada Allah. Takut pada siapa? Takut pada jenderal, pada bupati misalkan, atau pada gubernur. Sama saja yang kita takuti itu sama-sama mempunyai rasa takut. Paham nggak? Paham nggak? Semua manusia, presiden, jenderal pun, bintang 4 pun ada rasa takut, ada rasa terperanjat, ada rasa grogi, ada rasa kagok, ada rasa kepergok, ada malu, ada mukanya merah, semua. Dikira saya saja Pak yang punya takut. Paham nggak? Paham nggak? Jadi kalau sama-sama punya rasa takut, tidak layak kita takutin. Yang layak kita takutin hanyalah Allah. Walam yakhsha illallah. Wah, ini kalau dipanjang masalah khasyah, ya 2 bulan juga bahasnya khasyah minallah ini. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang seperti tadi itu yang beriman pada Allah, birububiyati wa uluhiyati, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada Allah, itu orang meremehkan masjid. Mudah-mudahan mereka termasuk orang mendapatkan hidayah. Hidayah itu apa sih? Hidayah itu apa? Hidayah itu khawatir ilahiyah. Apa hidayah itu namanya? Direct illumination from Allah. Ada cahaya dari Allah masuk dalam hati. Ila qalbi man yasha, nurun mubashir yakdhibullah ila qalbi man yasha. Itu namanya khawatir ilahiyah. Limpahan dari Allah, bisikan dari Allah kepada hatinya seorang siapa yang kehendaki, itu namanya hidayah. Kalau belum dapat bisikan dari Allah, walaupun pinter, cerdas, gak beriman kepada Allah, gak beriman pada hari akhirat, pada Nabi Muhammad, gak. Abu Jahal, Abu Lahab menyaksikan turunnya wahyu, melihat mata mujizat Nabi Muhammad, tapi gak dapat hidayat, tetap kafir. Ini namanya tidak dapat nurun mubashir yakdhibullah ila qalbi man yasha. Namanya khawatir ilahiyah. Yang kedua, khawatir malakutiyah, bisikan dari malaikat. Jadilah ilmu, syukur-syukur ilmu laduni, kecerdasan, itu namanya khawatir malakutiyah. Nah, yang ketiga, khawatir syaitoniyah, bisikan setan. Sering ya, udah bisikan setan sering ya. Mau benar digoda, yuk belok saja, belok yuk. Kita lawan gampang. Nggak, saya mau benar. Kamu pergi sana. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Lari setan itu. Benar sedikit, datang lagi. Ayo belok kiri yuk. Kalau mau tadi nggak mau belok kanan, belok kiri yuk. Itulah setan selalu menggoda kita. Majrad dam, aliran darah kita digoda setan. Seperti aliran darah pada tubuh kita. Yang terakhir, khawatir nafsaninya, bisikan dari hawa nafsu, kepentingan, egoistik, hedonistik, ambisius yang tidak akan selesai. Sudah punya uang 1 juta ingin 10 juta, sudah 10 juta ingin 100 juta, 100 juta ingin 1 miliar, dan 1 miliar ingin. Namanya hawa nafsu yang tidak pernah kering, tidak pernah selesai, nggak pernah kenyang, terus akan menimbulkan ambisi terus. Sudah punya jabatan kelas apa? Eselon 2 ya, eselon 3, ingin eselon 2, ingin eselon 3, dan seterusnya. Namanya hawa nafsu, bisikan hawa nafsu yang paling berbahaya. A'da'aduk an-nafsuka, musuh yang paling utama adalah hawa nafsumu. Kenapa? Karena ikut terus kemana-mana. Beda dengan masa ada orang, misalkan orang minum arak, masa minum arak terus ada berhentinya kan? Ada orang berzina, masa zina terus ada berhentinya? Ada orang membunuh, masa membunuh terus ada berhentinya? Tapi hawa nafsu, di rumah ada hawa nafsu, di pasar ada hawa nafsu, di jalan ada hawa nafsu, di toko ada hawa nafsu, di kantor ada hawa nafsu, di masjid ada hawa, lagi sholat ada hawa. Ya kalau sholatnya nggak khusyuk jelas itu. Lagi sholat malah bayangannya kemana-mana. Itu namanya sholatnya hawa nafsu.
Ya Allah, makanya adu adalah nafsuka. Musuh yang paling utama dari dirimu adalah nafsumu sendiri. Nabi Muhammad mengatakan setelah pulang dari perang Badar, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar ala wa jihadun nafas. Kita baru selesai jihad kecil menuju jihad besar. Perang Badar segitu beratnya, 314 lawan 1000, berat kan? Tapi menang, Nabi Muhammad menang. Nabi bersabda, kita baru selesai jihad kecil, jihad mini, menuju jihad besar. Apa itu? Melawan hawa nafsu kita, musuh yang tidak kelihatan. Mudah-mudahan terutama Pak Andi Suhandi diberi balasan oleh Allah yang setimpal, rezekinya diberi rezeki yang jembar, rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fid dunya akhirah. Dan DKM-nya mudah-mudahan sabar, telaten, tekun, meningkatkan kualitas masjid, bukan hanya untuk sholat tapi untuk kajian-kajian, pengajian, diskusi, musyawarah dan seterusnya. Imam dan khotibnya, khotib itu harus apal-apalan. Gak usah di mimbar kasih buku khutbah, buang aja buang. Apalagi kalau isyuriyah yang khutbah, jangan pakai catatan. Khutbah itu paling gampang kok. Alhamdulillah, syahadat, Allahumma shalli ala Muhammad, usikum bitaqwallah, ayat Quran kalau Allah Ta'ala, dia selesai doa. Apa yang sulit? Enggak usah pakai catatan. Begitu pula enggak usah dikasih buku khutbah, buang aja buang buku khutbah itu. Itu kan kalau keluaran pesan kilat 2 minggu lah itu pakai catatan. Kalau pesantren keluaran Cipasung masa masih baca. Barzanji, Deba, Burda harus dibaca setiap malam Jumat di sini, harus diramaikan. Dan apal-apalan jangan baca. Kalau ada roh isyuriyah baca Barzanji mesti baca, jangan diamplopin. Kenapa? Karena Barzanji hanya milik kita. Orang lain gak memiliki Barzanji. Itu milik kita, milik NU ya. Ya kalau kita gak menghafal, siapa yang suruh ngapal? Yang suruh ngapal siapa? HTI, FPI yang suruh ngapal. Ansarul Daulah, Ansarul Jihad, Ansarul Takfiri, Ansarul Tauhid suruh ngapal. Kita yang harus hafal. Gak hafal, kiai baca barangnya gak hafal, suruh pulang sendiri pakai gojek. Wa amma taifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa ghuraw bihi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'in ala thumma 'ada ila makkah hazina fasarahu malakul jibali fi ihlaki li hadhihi al asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min asrabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim min salati wa Allahumma sholli wa sallim wa barik. Diamplopin, apal kan? Ya enggak diamplopin, enggak apa, enggak diamplopin, yang apal diamplopin. Burdah harus hafal juga. Barang siapa yang hafal burdah atau baca burdah, insya Allah segala masalah bisa tercapai, segala tujuan bisa tercapai. Setiap nazomnya, baitnya mengandung khasiat macam-macam. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahami da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wa la karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diyam. Ayo kita baca burdah. Burdah itu maknanya kemul, selimut yang lurik-lurik. Maka barang siapa yang hafal burdah akan dapatkan selimutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak percaya, ayo kita pergi ke Istanbul, Turki, masuk ke Museum Topkapi, masih aya keneh simuna Nabi Muhammad teh yang lurik-lurik, disimpan dengan baik, terawat dengan baik di Museum Topkapi. Yang nggak percaya burdah, ayo kita ke Turki bareng, tiketnya beli sendiri. Ya masa saya tiket. Jadi betul-betul burdah ada khasiatnya gitu ya.
baca burdah, insya Allah kita mendapat selimutnya Rasulullah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya Allah di lain tempat BPKH Pak Anggita Abimanyu akan membantu lagi. Ini gedung Mari belum selesai Pak. Ini berapa besar lagi Pak Arifin? Berapa besar lagi? Ya bisa ditagih lah. Insya Allah. Terima kasih. Jazakumullah khair. Baru 60 miliar yang lewat NU. Yang lewat NU itu baru 60 miliar. Masih kurang kan? Masih. Kalau uangnya sekian 160 triliun, yang untuk NU baru 60 miliar, kan masih kurang banyak tuh. Insya Allah manfaat barokah fi umrik wa tala fi umrik. Mudah-mudahan Allah mempanjangkan umur ala barakatillah wa fi kanafillah wa fi dhimmatillah. Pak yang Anggita Abimanyu insya Allah dalam genggamannya Allah. Selamat dunia akhirat. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Saya datang bersama Wakil Ketua Umum Profesor Dr. Kiai Haji Maksum Mahfud, Ketua PBNU Kiai Haji Abdul Manan, Ketua PBNU Kiai Haji Dr. Eman Suryaman, Ketua Lembaga Ma'arif Dr. Zain Arifin Junaidi, Ketua Lembaga Wakaf Haji Mardini, Lembaga Zakat dan Lembaga Zakat. Lembaga Zakat Gus Wahid, ada Gus Wahid di belakang. Sudah, siapa lagi? Bendara umum ini Asnawi asli Cina Betawi, Dr. Bina Suhendra. Ini asli Cina Betawi Muslim, Asnawi makanya namanya Dr. Bina Suhendra. Alhamdulillah kita semua fi sihatin daimah, terlepas dari penyakit corona, pandemi COVID-19. Insyaallah kita semua fi sihatin daimah wa fi quwwatin wa bastah. Insyaallah kita diberi kekuatan lahir batin oleh Allah. Syukran wa dumtum fil khair wa barakatuh wan najah. Wallahu muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.